RSI terlihat naik dari garis 50, momentum MACD juga sudah berpindah di atas garis 0 dengan momentum meningkat. ADX juga tren meningkat di atas garis 25. Jika terbentuk open candle di atas garis resisten, maka bisa langsung diikuti dengan open buy. Sobat trading muda, ketemu kembali dengan saya Adi di kesempatan pagi hari ini tanggal 15 Juni 2023. Saya kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti hari ini. XAU-USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area jual Fibonacci dengan technical trend turun dan harga langsung terjun melampaui harga support hari ini. Sementara untuk RSI terlihat di bawah garis 50, momentum MACD juga di bawah garis 0 dengan momentum yang meningkat. ADX juga tren meningkat di atas garis 25. Secara teknikal bisa diikuti open sell tadi pagi begitu terbentuk open candle di bawah garis support. Untuk saat ini karena harga sudah terlampau jauh, jadi untuk yang belum open posisi kita abaikan saja. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dengan technical trend naik. Kita lihat dari ketiga garis moving average juga terbuka, berpeluang untuk terjadinya uptrend. Sementara untuk RSI terlihat terkoreksi kembali ke garis 50, momentum MACD di atas garis 0 dengan tren momentum menurun. ADX berada di atas garis 25 dengan tren juga menurun. Jika kita lihat untuk saat ini harga kembali memasuki area konsolidasi. Jadi untuk peluang tren kita ikuti saja dulu. Jika harga mampu kembali di atas garis 61,8 maka ada peluang uptrend yang bisa diikuti. Dan jika harga mampu melewati garis resisten hari ini diikuti dengan peningkatan ADX di atas garis 25 maka bisa diikuti dengan open buy. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dengan technical trend naik. Kita lihat dari ketiga garis moving average untuk garis MA8 dan 21 tren yang menyempit menandakan bahwa sedang terjadi konsolidasi. Sementara untuk RSI juga terlihat terkoreksi kembali ke garis 50, momentum MACD juga tren menurun di atas garis 0. ADX masih melandai di garis 25. Secara teknikal untuk arah tren masih ada peluang untuk terjadinya uptrend jika harga mampu kembali di atas garis 61,8 dan bisa diikuti dengan open buy jika harga mampu berada di atas garis resisten diikuti dengan peningkatan ADX di atas garis 25. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga juga dibuka di garis 61,8. Sementara untuk ketiga garis moving average untuk MA8 dan 21 untuk saat ini terjadi closing menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi. Sementara untuk RSI juga terlihat di bawah garis 50, momentum MACD juga tren menurun di atas garis 0. ADX juga masih melandai di garis 25. Jika harga mampu kembali di atas garis 61,8 maka ada peluang uptrend yang bisa diikuti, dan jika harga mampu melewati garis resisten diikuti dengan peningkatan ADX di atas garis 25 maka bisa diikuti dengan open buy. AUD USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci dengan technical trend. Sementara harga masih berada di atas garis MA55 dan untuk MA8 dan 21 terjadi crossing menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi. Untuk RSI masih berada di garis 50, momentum MACD tren menurun di atas garis 0. ADX masih di garis 25 dengan tren sedikit menurun. Jika harga mampu kembali di atas garis 61,8 maka ada peluang uptrend yang bisa diikuti, dan jika harga mampu berada di atas garis resisten diikuti peningkatan ADX di atas garis 25 maka bisa diikuti dengan open buy. USD CPY untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci dengan technical trend. Kita lihat sementara untuk ketiga garis moving average sedang terbuka, ada peluang untuk terjadinya uptrend.
Sementara untuk RSI juga terlihat naik dari garis 50 menuju ke area overbought. Momentum MACD juga tren meningkat di atas garis 0. ADX juga tren meningkat di atas garis 25. Secara teknikal, tadi pagi begitu terlihat open candle di atas garis resisten, bisa langsung diikuti dengan open buy. Namun bagi Anda yang belum open posisi, sementara kita tunggu saja apabila terjadi koreksi, maka open candle berikutnya bisa diikuti dengan open buy. USD Swiss untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci dengan technical trend turun. Kita lihat dari ketiga garis moving average untuk MA8 dan 21 tren menyempit menandakan bahwa harga sedang terkonsolidasi. Untuk RSI juga terlihat terkoreksi kembali ke garis 50, momentum MACD di bawah garis 0 dengan tren menurun. ADX berada di atas garis 25 dengan tren sedikit menurun. Jika harga mampu kembali di bawah garis 61,8, maka ada peluang downtrend yang bisa diikuti. Dan jika harga mampu melewati garis support hari ini, diikuti ADX ada peningkatan di atas garis 25, maka bisa diikuti dengan open sell. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 dengan technical trend, sementara kita anggap tren naik karena harga berada di atas garis EMA 55. Dan kita juga sempat lihat ada perpotongan antara garis EMA 8 dan 55 menandakan awal sebuah trend up. RSI terlihat naik dari garis 50, momentum MACD juga sudah berpindah di atas garis 0 dengan momentum meningkat. ADX juga tren meningkat di atas garis 25. Jika terbentuk open candle di atas garis resisten, maka bisa langsung diikuti dengan open buy. Kita lihat peluang fundamental yang akan dirilis di hari ini, tanggal 15 Juni 2023. Ada banyak fundamental yang masuk di kategori high impact yang sudah dirilis tadi malam. Ini yang mempengaruhi market untuk pagi hari ini. Terjadi gejolak yang sangat panjang. Jadi kalau ada pergerakan yang di luar teknikal, sementara kita hold dulu. Jadi jangan terbawa emosi untuk langsung mengikuti market, karena pergerakan yang sangat signifikan berdasarkan fundamental, maka itu akan sangat rentan untuk terjadinya koreksi. Kita akan lihat untuk yang data masuk kategori high impact berikutnya, yaitu ada di jam 7.15, ada data untuk Kanada memasuki market Amerika. Ini masuk kategori low impact, jadi kita abaikan. Di euro untuk refinancing rate, ini dari data 3,75%, forecast untuk nanti malam adalah 4%. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang euro. Berikutnya masih di jam yang sama, yaitu monetary policy statement. Ini juga tidak ada angka yang dimunculkan, jadi akan diikuti market saat data dirilis. Kemudian di jam 7.30, ini adalah data untuk Kanada namun masuk kategori low impact. Di jam yang sama ada data untuk US dollar, yaitu core retail sales dari 0,4%, forecast nanti malam adalah 0,1%. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Masih di jam yang sama, yaitu ada manufacturing index dari minus 31,8, forecast nanti malam adalah minus 15. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Kemudian retail sales juga sama dari 0,4%, forecast nanti malam adalah 0,2%, minus 0,2 ya. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Unemployment claim dari 261K, forecast nanti malam adalah 246K. Jika aktual lebih kecil daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Yang terakhir untuk di jam 7.30 ada pilih Fed Manufacturing Index dari minus 10,4, forecast nanti malam adalah minus 13,9. Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Kemudian di jam 8.15 masih ada data untuk US dollar, ada industrial production dari 0,5%, forecast nanti malam adalah 0,1%.
Jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang penguatan di mata uang US dollar. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.